Gue kaget banget, padahal gue udah ngupload video tentang baterai Samsung Galaxy A54 ini 2 kali loh. Atau bahkan 3 kali tentang pengujian baterai Samsung Galaxy A54. Tapi masih aja banyak yang komen minta gue untuk review ulang pengujian Samsung Galaxy A54 ini ketika kita pakai sehari-hari. Dan banyak yang bilang juga baterainya boros kalau misalkan menggunakan data seluler. Nah, semakin gua kesini, gua makin lihat nih banyak yang minta kalau misalkan kita ngetes uji coba bukan pakai wifi, tapi kita uji coba pakai data seluler. Karena menarik menurut gua, jadi akhirnya gua lakuin pengujian ini di tanggal 6 Agustus kemarin. Dan sekarang itu tanggal 7 Agustus dan akhirnya gua tahu jawaban kenapa mereka ngeluh. Oke, sebelum lanjut pengujian nih, untuk link pembelian udah gue taruh deskripsi ya. Dan pengujian ini gue lakukan di ruangan biasa tanpa AC nih, kayak ruangan ini nih tanpa AC. Jadi cukup gerah banget. Dan gue otak-atik settingannya sesuai otak-atikan settingan gue. Kalau misalnya kalian mau tahu settingan gue kayak gimana, langsung cek aja di video sebelah sini. Oke, lanjut pengujian Samsung Galaxy A54 menggunakan data seluler. Kita mulai di jam 10.34, itu keadaan baterai HP 100%. Kita pakai data seluler sama hotspot itu nyala ya. Kenapa? Karena gue itu selalu pakai hotspot, jadi ya gue buat hotspotin second HP gue. Jadi ya mungkin bakalan beda sama kalian yang nggak pakai hotspot sih biasanya. Oke, di jam 10.34 kita mulai dengan bermain Mobile Legends, itu 38 menit sampai jam 11.12. Itu baterai HP berkurang 5% aja, yaitu jadi 95%. Dan untuk suhunya itu ada di 36 derajat. Untuk Flight Simulator, setelah kita bermain di Mobile Legends, kita langsung gasin aja tanpa break. Itu bermain 30 menit berkurang 5%, itu masih terbilang normal ya. Jadi baterai HP di jam 11.42 itu bersisa 90%. Lanjut nonton video.com, ini sekarang resolusinya bukan 360p, bukan 480p. Sekarang kita ganti karena banyaknya permintaan, kita nonton di 1080p. Itu paling tinggi ya. Dan secara 30 menit kita menonton video.com itu berkurang 4% aja. Jadi baterai HP di jam 12.13 itu 86% dengan suhu 35 derajat. Kemudian lanjut di jam 12.13 kita langsung nonton YouTube di 1080p lagi sama kayak video.com. Kenapa? Karena banyak banget yang protes, "Bang, kenapa lu mesti ngetes di 480p, kenapa di 360p?" Akhirnya gua ngetes di 1080p. 30 menit nonton YouTube ini di 1080p berkurang 5%. Jadi baterai HP sisa 81% di jam 12.43. Dan suhu HP itu ada di 34 kurang kayaknya. 34-an derajat Celcius. Oh ya, dan komen kalau baterai HP Samsung A34 ya, bukan A54, itu pas nonton YouTube 8% berkurangnya selama setengah jam. Dan buat kalian nih mungkin yang merasakan hal itu, kalian harus banget gue saranin nonton video gue settingan HP Samsung itu, karena itu secara general di semua Samsung kayaknya hampir ada sih ya. Kayak ada settingan layarnya, settingan vividnya, juga ada settingan power savingnya, itu semua kayaknya general di HP Samsung semua ya. Jadi buat kalian mungkin bisa mampir dulu ke video gue yang tadi. Oke, lanjut di jam 12.43 kita bermain F1 Simulator. Ini game yang benar-benar berat mungkin menurut gue. Dari sekian game yang pernah gue cobain selain Genshin, gue nggak pernah main Genshin. Ini F1 Simulator ini yang terberat ya, karena ML tuh gak ada apa-apanya, bahkan CODM tuh gak ada apa-apanya. Dengan settingan grafik low itu baterai berkurang 7%. Kita bermain sekitar 30 menit dari jam 12.43 sampai jam 13.14. Dan suhunya bener aja berada di 37 bahkan sampai 38 derajat Celcius. Kemudian karena panas dari bermain game F1 Simulator, kita break dulu sebentar selama 28 menit, kita dinginin HP-nya. Dan selama 28 menit itu HP berkurang 2%. Dan 2% ini ketika akan dimain itu normal ya, karena gua dieminnya tuh pas lagi panas abis main game F1 Simulator, jadi ya normal kali ya 2% gitu. Bahkan gue pernah sampai 3 atau 4%, menurut gue itu masih normal karena itu datanya itu masih nyala, masih banyak pesan yang masuk mungkin, dan ya itu koneksi HP-nya masih nyambung aja mungkin ya. Lanjut di jam 13.42 setelah break kita langsung bermain CODM, game yang berat, kita grafik low sama FPS very high. Ini berkurang 9%, yang mana menurut gue ini 9% ini cukup tinggi ya, karena sebelum-sebelumnya itu kayaknya nggak pernah nyampe 9% di grafik low ini. Dan suhu HP itu ada di 38 derajat Celcius, dan ya
HP bersisa 63% baterainya, jadi langsung scrolling Instagram dulu yang bukan gaming. Kita scroll Instagram 30 menit, baterai berkurang 6%, jadi 6% normal, karena Instagram, TikTok emang cukup boros menurut gua. Beda sama game yang emang menggunakan 3D model, sedangkan kalau untuk Instagram sama TikTok kan video-video gitu, jadi mungkin ngeload datanya yang bikin boros kali ya. Oke, lanjut scrolling TikTok 30 menit berkurang 6% juga sama, dan suhu HP di 34,5 derajat Celcius di jam 15.14. Lanjut rekam 4K selama 10 menit aja, itu baterai berkurang cuma 4% aja. Gue cukup tertarik sih sama rekam 4K, karena rekam 4K ini nggak terlalu ngabisin banyak daya, tapi terbukti HP itu agak sedikit panas, ada di 35-36 derajat. Cuma menurut gue itu masih cukup stabil sih ya, kalau dibandingin sama game-game CODM sama F1 gitu-gitu. Lanjut bermain Mobile Legends lagi, kita di 32 menit dari jam 15.26 sampai jam 16.00. Itu grafik low, FPS high, dan baterai berkurang 8% aja. Dan berarti baterai HP ini sekarang tersisa 39% sampai di jam 4 sore. Lanjut F1 Simulator, kita sekarang ganti ubah grafiknya jadi settingan grafik ultra, karena sebelumnya itu kita grafik low, dan di grafik ultra dengan FPS high ini berkurang 12% baterai Samsung A54. Jadi sisa baterainya itu ada di 27% di jam 16.30. Dan terasa banget setelah main F1 Simulator ini tuh udah nggak worth it untuk play, waktu bermain udah nggak playable lagi lah, HP-nya udah panas banget, itu nembus sampai 42 derajat Celcius. Jadi kalau udah sepanas itu gue udah nggak nyaranin buat mainin lagi itu HP-nya. Jadi taruh, ngebreak, dan gue ngebreak itu HP selama 30 menitan sampai jam 17.00 atau jam 5, dan baterai berkurang 3% itu normal. Itu benar-benar normal, karena itu gue diemin HP itu pas lagi panas, jadi juga datanya masih nyala kan, datanya nggak gue matiin, jadi ya normal aja. Oke, sebelum lanjut nih, di break ini gue mau kasih tahu nih tentang kecerahan layar HP Samsung A54. Nah, untuk keadaan normal, Samsung A54 ini bisa up to 500 nits ya, cuma ya mungkin agak nyerempet sedikit ya. Terus kalau untuk keadaan di luar, kayak di keadaan siang hari dan lu di luar, ini si Samsung ini bisa nyampe di kecerahan 1000 nits. Yang mana kecerahan 1000 nits ini udah tinggi banget, dan kalau misalnya di luar itu masih kelihatan jelas banget. Tapi kalau gimana kalau misalnya kalian pakai HP di keadaan gelap di kamar yang udah dimatiin lampunya? Dan menurut gua di keadaan gelap itu ketika kalian nurunin kecerahan layar HP itu masih terlihatan sedikit terang gitu ya. Jadi saran gue adalah kalian nyalain aja iComfort Shield-nya supaya mata kalian tetap nyaman ketika ngeliat layar smartphone di keadaan yang gelap. Cuma gue nggak nyaranin buat kalian main smartphone di keadaan yang gelap. Oke, setelah break kita langsung main CODM lagi di jam 5 sampai jam 17.30, jam setengah 6. Itu masih di grafik low, tapi FPS kita ganti ke FPS max. Nah, selama 30 menit ini kita berkurang cuma di 10% aja. Ini beda dari F1, tadi F1 12% tuh yang ternyata makan lebih banyak dari CODM yang grafik low FPS max. Jadi sekarang baterai HP itu masih tersisa 14%, dan keadaan HP masih di 36 derajatan, nggak nyampe 40-an derajat kayak F1 Simulator tadi. Lanjut kita rekam 4K selama 10 menit lagi di jam 17.30 sampai jam 17.40. Itu baterai HP berkurang 3% aja, jadi sisa baterai di 11%. Scrolling Instagram itu 30 menit berkurang 7% aja, dan ya sisa baterai di 4%. Panasnya nggak panas banget sih, cuma 36 derajat sampai 37 derajat Celcius saja. Lanjut jam 18.10 buat ngabisin baterai HP-nya. Kita ngabisin baterai HP-nya dengan nonton YouTube. Nonton YouTube ini cuma sampai 11 menit aja, baterai HP langsung 0% dari yang tadinya tuh 4%. Untuk panasnya terbilang cukup biasa di 37 derajat Celciusan aja. Oke,
Oke, dari pengujian tadi ini gue kasih tahu kalau misalkan screen on time si Samsung Galaxy A54 ini adalah sekitar 7 jam 47 menit, yang mana buat kalian yang belum tahu 7 jam ini menurut gue angka yang apa ya, buat gue nggak normal ya. Jadi sebelumnya gue uji coba tuh ada di angka 8 jam, angka 9 jam bahkan. Dan gue nggak tahu kenapa ada gap sebesar ini antara pakai data atau wifi, gue masih belum tahu. Karena apa, mungkin ada settingan-settingan gue yang terlewat gitu, nanti gue kasih tahu ke kalian. Dan gue kasih tahu aja ini gue pakai 4G ya, bukan 5G, karena daerah rumah gue masih belum ada 5G nya. HP-nya udah gue update, udah One UI 5.1 yang terbaru, yang kemarin aja gue update. Dan kemungkinan alasan kenapa SOT cuma sampai 7 jam itu mungkin ada 3 kali ya yang gue bisa kasih tahu. Yang pertama adalah gue nyalain hotspot. Kenapa? Karena gue nyalain hotspot, terus hotspotnya gue pakai juga buat second smartphone gue, jadi mungkin datanya lebih banyak kesedot dan baterainya lebih cepat habis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengujian ini berat banget, mulai dari video.com sama YouTube gue setel di 1080p. Juga ada F1 simulator yang tadi kalian bisa lihat berkurang sampai 12% aja. 12% aja dong, 12% itu udah penggunaan yang kayak berat banget sih. Kemudian yang ketiga, mungkin breaknya itu kurang, jadi gue ngelanjut kayak misalkan main CODM setelah scoring atau main game, setelah game Mobile Legends gue main game lagi, itu mungkin agak ngeberatin si baterainya sih, gue masih belum ngerti. Cuman kayaknya untuk hipotesis sementara mungkin masih 3 ini aja. Yang pertama gue nyalain hotspot, yang kedua pengujian yang berat banget, dan yang ketiga breaknya itu sedikit. Oh ya, dan hari ini gue baru aja baca di salah satu artikel itu kalau misalkan adaptif baterai itu berpengaruh sama si daya si Samsung Galaxy A54 ini. Gue nggak tahu apa ini benar-benar berpengaruh sehingga ada gap yang segitu gedenya antara adaptif baterai nyala sama adaptif baterai mati. Karena sebelumnya 2 pengujian sebelumnya itu adaptif baterai itu nyala ya, jadi gue masih belum bisa bilang apakah adaptif baterai ini benar-benar berpengaruh. Mungkin di video selanjutnya gue bakalan bahas lebih detail tentang adaptif baterai, karena ini udah ada video ini nih, jadi ini jadi video patokan kita untuk video selanjutnya. Oke, gue nggak tahu benar apa enggaknya, jadi gitu aja di video gue yang sekarang. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya atau kalian mau request video, atau misalkan kalian pengen ngeluh sesuatu tentang HP kalian, yang bisa langsung di kolom komentar. Gue Ilham dan sampai jumpa.